Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menghubungkan Firebase Real-Time Database dengan Google Sheets. Jadi integrasi ini akan memungkinkan kita secara otomatis untuk menyimpan atau menyalin data dari aplikasi Firebase ke Google Sheets. Oke, di sini saya sudah memiliki struktur data JSON yang berada di project saya ya. Namanya projectku di sini. Saya akan menjelaskan. Di sini saya memiliki dua buah objek, yaitu product dan users. Objek users memiliki atau berisi informasi pengguna. Di sini saya memiliki dua buah user ya, 001 dan 002. Nah, untuk masing-masing user ini dia memiliki atribut ya seperti age, email, dan nama, atau nama, usia, dan email ya. Nah, sementara untuk produk juga memiliki dua buah di sini ya, P001 dan P002. Masing-masing produk ini memiliki atribut yang sama, yaitu nama, harga, dan stok ya. Kalau kita buka di sini, nama, harga, dan stok, atau name, price, dan stok. Nah, jika kalian ingin menggunakan data yang sama dengan ini, kalian bisa mengunduhnya melalui tautan yang saya sediakan di deskripsi video. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk menyiapkan file Google Sheet sebagai file untuk menyimpan data yang disalin dari Firebase Real-Time Database dengan cara menekan tombol New. Oke, kita sini membuat folder. Ini sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalian ingin projectnya tentang apa ya? Nah, di sini saya mencocokkan dengan project yang ada di Firebase. Jadi di sini setelah kita buat ya foldernya projectku, yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita buat file yang namanya Google Sheets. Pilih saja blank. Jadi mungkin bagi kalian yang belum familiar dengan ini ya, Google Sheets ini sama saja dengan Microsoft Excel. Oke, di sini kita pilih AppScript dari menu tab. Jadi AppScript ini adalah platform script code yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan kita untuk mengotomatisasi dan memperluas fungsionalitas Google Sheet. Dengan menggunakan AppScript kita dapat menulis kode JavaScript yang dapat dieksekusi di Google Sheet untuk melakukan berbagai tugas otomatisasi, memproses data, membuat fungsi custom, dan berintegrasi dengan layanan Google lainnya. Nah, di platform ini kita perlu mengimport library yang disebut Firebase App. Kita tekan saja tombol add di sini. Lalu masukkan kode script ID. Kode script ID nanti saya juga akan meletakkan di deskripsi video. Di sini tinggal saya salin saja ya.
Oke, kita tempel, lalu lookup. Oke, setelah itu kita bisa langsung tekan tombol add. Oke, di sini sudah tertambahkan ya library Firebase app. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambah service. Pilih Google Sheet, kita cari Google Sheet. Oke, lalu kita tekan tombol add. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah tertambahkan ya sheets. Oke, setelah itu kita bisa langsung untuk mulai menulis kode ya. Di sini kode sudah saya tuliskan ya, tinggal saya salin saja. Oke, kita kopikan. Ini kita timpa saja ya, function my function. Oke, di sini ada 3 bagian yang perlu kita modifikasi. Yang pertama adalah Firebase URL. Oke, ini perlu kita rubah. Kita bisa mengambil link ini di project Firebase kita. Oke, yang kedua yang perlu kita rubah adalah var header, menyesuaikan dengan atribut dari objek yang kita fokus. Yang ketiga ada raw data ya. Oke, var header adalah ini judul kolom, raw data adalah menyesuaikan dari atribut dari objek yang kita fokus di project Firebase kita, yaitu adalah user. Oke, langsung saja kita copy Firebase URL kita. Oke, ini bisa kita langsung salin. Oke, di sini kita tambahkan slash ya, atau garis miring. Lalu kita pilih kita mau fokus pada user atau produk untuk ditampilkan di Google Sheet kita. Nah, di sini saya fokus kepada user. Maka kita tuliskan user di sini. Oke, lalu selanjutnya adalah untuk var header. Nah, di objek user tadi di sini ada 3 atribut ya. Age, email, dan nama. Nah, ini boleh kita tidak urutkan, tidak berurut, boleh menyesuaikan saja. Oke, yang pertama kita tulis nama atau name, lalu age, lalu selanjutnya email. Nah, sementara untuk raw data ini harus persis sama dengan yang ada di Firebase real-time database kita. Kalau tulisan kecil ya, huruf kecil, maka huruf kecil juga. Oke, di sini name. Sorry, ini huruf besar. Kita tulis huruf kecil ya. Lalu age. Dan email. Oke, setelah kita pastikan di sini tidak ada tanda kode error ya. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mencoba untuk menjalankan dengan menekan tombol run.
Oke, di sini ada error karena function my function tadi kita hapus. Ini kita tekan tombol run lagi. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada izin yang perlu kita berikan. Ya, tekan saja advance ya, lalu go to. Oke, di sini kita tekan tombol allow saja untuk memberikan izin. Nah, di sini sudah ada keterangan execution started ya. Nah, di sini ada data dari Firebase yang berhasil didapatkan atau di retrieve. Ada 2 data tadi ya, ada 2 user. Oke, di sini execution completed. Nah, untuk melihat hasil output dari kode ini, maka kita buka file Excel atau sheet tadi. Nah, di sini sudah ada 2 user yang datanya berhasil di retrieve. Nah, di sini jangan lupa untuk memberikan nama pada file kita agar mudah untuk ditemukan, mudah diidentifikasi. Nah, untuk kode di AppScript kita juga kita beri nama. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah kode di Google Sheet ini tidak otomatis up to date. Dia perlu untuk kita running kembali di AppScript sehingga dapat up to date datanya. Ini bisa kita tes dengan menambahkan data baru yang ada di Firebase kita. Kita tambah untuk user yang baru. Kita akan lihat apakah otomatis atau tidak. Ini harusnya tidak tertambah otomatis ya. Oke, kita enter. Oke, kalau kita lihat ya, untuk user yang baru dengan user yang sebelumnya ini sama atributnya. Kita pastikan ya, ini sama. Ya, tidak muncul di sini bukan berarti ada yang tidak sama ya atributnya atau nilainya ada yang salah. Ini bisa kita tinggal refresh ya, atau kita menekan tombol run untuk menjalankan kembali kode tadi sehingga datanya bisa ditambahkan. Nah, di sini sudah ada data baru. Nah, ini tentunya manual ya. Kita ingin melakukan ini secara otomatis. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan beberapa langkah, yaitu kita menambahkan trigger atau pemicu agar kode ini dijalankan secara otomatis. Oke, di sini kita menambahkan trigger ya. Disamakan saja dengan setting yang saya lakukan ini. Di sini saya melakukan trigger dengan memilih waktu ya. Jadi triggernya ini setiap menit kode akan dijalankan. Oke, di sini sudah ada ya trigger yang kita tambahkan. Jadi trigger ini bisa men-trigger kode dijalankan per menit, per 5 menit, per jam, per minggu, per bulan bisa. Di sini kita akan coba untuk menambahkan data yang baru lagi. Kita akan lihat apakah datanya
akan ditambahkan secara otomatis atau tidak. Oke, kita enter saja. Oke, data sudah ditambahkan. Kita akan melihat di file sheet kita ya. Nah, di sini belum tertambahkan karena belum 1 menit. Jadi ini eksekusi kode dilakukan secara otomatis per menit ya. Saya set tadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin mengeksekusinya per 5 menit, per jam, atau per bulan, per minggu ya, itu tergantung kalian. Di sini kita tunggu untuk datanya otomatis ke refresh sendiri. Nah, di sini ada refresh ya. Nah, di sini sudah ada data yang berhasil ditambahkan. Ya, James, umur 34, email james@gmail.com. Nah, ini trigger kita ya. Ini adalah kode yang dieksekusi oleh pemicu yang kita buat tadi. Ini sudah dilakukan secara otomatis. Ini bisa kita tinggalkan. Ini sudah tersimpan ya. Oke, mungkin hanya itu untuk tutorial hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.